Badan Pengawas Pemilu Bawaslu memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk menjalani proses verifikasi administrasi perbaikan sebagai calon peserta pemilu 2024. Bahkan dalam putusannya Bawaslu juga menyebut KPU terbukti melanggar administrasi dalam proses verifikasi Partai Prima sebagai peserta pemilu. Lalu bagaimana tanggapan dari kedua belah pihak dan bagaimana kelanjutan prosesnya? Akankah Prima berhasil menjadi peserta pemilu di 2024 nanti? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami, pertama adalah Wakil Ketua Umum Partai Prima Alif Kamal Haladi. Pak Alif, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah Sama-sama hadir langsung di studio kami. Dan kami juga telah menghubungi Komisioner KPU untuk bisa bergabung pada diskusi pada malam hari ini, namun ternyata belum bisa bergabung pada dialog kita di malam hari ini. Saya langsung ke Pak Alif kalau begitu. Bagaimana kemudian pertama menanggapi hasil dari Bawaslu? Sesuaikah dengan apa yang diajukan sebelumnya? Prinsipnya sebenarnya apa yang menjadi keinginan kami ini menjadi pintu masuk bagi kami lagi untuk masuk ke gelanggang kepesertaan pemilu 2024. Karena dalam laporan kami di Bawaslu itu memang kami menginginkan bahwa pihak Bawaslu langsung memutuskan untuk kami menjadi peserta pemilu 2024. Tanpa verifikasi lagi maksudnya? Tanpa verifikasi lagi. Okay. Cuman menjadi problem juga memang sepertinya Bawaslu melihat bahwa sepertinya mungkin tidak bisa menjadi kewenangan mereka untuk langsung menetapkan kami sebagai partai politik peserta pemilu 2024. Dan apa yang menjadi keputusan Bawaslu itu adalah harus verifikasi kembali. Dari awal begitu ya? Awal, khusus Prima begitu ya? Khusus Prima. Okay. Karena kan yang bermasalah kan Prima, bukan partai-partai yang tidak lolos kemarin itu kan. Nah, karena itu kemudian dan salah satu putusannya adalah memberikan waktu kepada Prima untuk melengkapi data keanggotaannya yang kurang itu selama 10 kali 24 jam. Oke, baik. Itu ya hampir tidak ada masalah buat Prima untuk melengkapi itu sebenarnya. Baik, Pak Alif, apa kemudian sudah ada komunikasi begitu atau kemudian KPU sudah menghubungi bagaimana teknisnya, kapan dimulai misalkan 10 kali 24 jam dari keputusan itu? Dari putusan Bawaslu itu 10 kali 24 jam dihitung sejak sipol dibuka. Oke. Jadi kemarin memang setelah kami di TMS kan, tidak memenuhi syaratkan oleh KPU, maka kami tidak bisa lagi untuk masuk ke sipol itu. Artinya sekarang sebenarnya kami dalam posisi menunggu seperti apa respon KPU dalam merespon putusan Bawaslu, dan kalau memang sudah ada surat keputusan atau secara teknis seperti apa KPU menjawab putusan Bawaslu itu, ya kami sudah siap sebenarnya secara data dan keanggotaan untuk melengkapi kekurangan kemarin itu. Tapi teknisnya sudah dikomunikasikan oleh KPU dan Prima atau Prima mencoba? Harusnya KPU yang kemudian inisiatif memanggil Prima. Okay. Tadi kami sebenarnya teman dari Prima, salah satu LO kami sudah ke KPU menanyakan kira-kira kapan kami dipanggil atau kapan KPU bisa memberikan sosialisasi terkait hasil putusan Bawaslu itu. Hanya saja kira-kira mungkin belum pleno nih ceritanya KPU per hari ini. Dan kami menunggu sih, dalam posisi menunggu untuk kira-kira kapan KPU memberikan teknis melengkapi verifikasi administrasi. Melengkapi begitu ya. Siap. Baik, kami punya soundbite atau statement dari KPU terkait dengan hal ini. Apakah kemudian kapan kemudian teknisnya akan diberikan atau sudah pleno atau belum? Kita simak statementnya terlebih dahulu. Sore ini kami lakukan pleno termasuk membaca bagaimana putusan Bawaslu. Nah, tapi secara prinsip KPU berkewajiban menghormati putusan dari kelembagaan Bawaslu. Karena di situ kan ada amar segala macam ya, kami harus pelajari baik-baik. Pada satu sisi ini putusan berasal dari lembaga pengawas, sedangkan pada sisi yang lain KPU juga sedang proses banding terhadap putusan yang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tapi saya kira akan ada banyak hal yang bisa membuat kita lebih maju ke depan. Saya kira di situ. Baik, itu tadi statement dari Komisioner KPU Agus Melas terkait dengan masih dilaksanakannya rapat pleno terkait dengan teknis untuk Prima. Ya. Dan tentu secara teknis kita akan menunggu ya bagaimana kemudian plenonya kapan dimulai. 10 kali 24 jam. Nah, ini kemudian yang menarik adalah putusan kedua dari Bawaslu khusus untuk Prima karena di bulan Oktober lalu bersama dengan sejumlah partai lain ada putusan pula begitu. Apa yang kemudian membedakan putusan kali ini dan yang baru dalam perspektif Prima? Sebenarnya hampir tidak ada perbedaan karena ini kemudian kami hanya melengkapi keanggotaan kami di proses verifikasi administrasi itu. Sebenarnya hampir tidak ada perbedaan karena yang menjadi salah satu poin kenapa kira-kira Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu menghukum KPU karena setelah putusan Bawaslu yang kedua
karena kami kemarin sebelumnya ini 2 kali menggugat ke Bawaslu. Setelah putusan Bawaslu yang pertama itu, salah satu amar putusan Bawaslu yang pertama mengatakan bahwa sipol itu harus dibuka oleh KPU. Hanya saja dalam surat keputusan untuk merespon keputusan dari Bawaslu yang pertama kali kami menggugat, ternyata ada 5 kabupaten yang kami tidak bisa buka. Kira-kira poin itu, amar putusan itu yang membuat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum KPU melakukan pelanggaran administrasi. Nah, posisinya hari ini sebenarnya sama dengan itu. Pada saat kami melengkapi keanggotaan kami di verifikasi administrasi, hampir tidak ada perbedaan sebenarnya. Hanya pada mengisi kolom keanggotaan. Oke, berarti pertanyaannya adalah apakah tidak bisa dibukanya 5 sipol di kabupaten yang disebutkan tadi menjadi dasar dari ajuan yang kemudian disampaikan Prima kepada Bawaslu hari ini, atau kemudian hasil dari PN Jakpus? Hasil dari PN Jakpus sebenarnya, karena itu menjadi subpoin yang kemudian PN Jakarta Pusat itu mengadili, memutus bahwa KPU itu secara sah melakukan pelanggaran administrasi. Nah, pelanggaran administrasi ini yang kemudian kami bawa ke Bawaslu. Dan kami ke Bawaslu itu sebenarnya dalam kerangka juga secara tidak langsung itu membantah tudingan-tudingan bahwa Prima mau tunda pemilu. Karena kalau kami mau paksakan putusan PN Jakarta Pusat itu ada poin namanya serta-merta. Poin serta-merta itu walaupun kemudian KPU banding, kita bisa laksanakan sebenarnya untuk menunda tahapan proses pemilu ini. Tapi kami tidak mau dalam posisi itu. Kami mau ikut pemilu sebenarnya. Jadi pertanyaannya ada di ajuan atau tidak kalimat penundaan itu sehingga akhirnya tidak ada dalam putusan? Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebenarnya tidak ada. Menghentikan proses. Menghentikan sisa tahapan pemilu 2024 dan kemudian pemilu dimulai lagi selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Tapi artinya kalau kemudian menunda kan juga akan berpengaruh pada hari pencoblosan dalam semua perjalanan yang sedang dilakukan saat ini. Tereksplisit ada pemunduran jadwal. Cuman kemudian harus dilihat bahwa itu konteks dari problem KPU, problem penyelenggara pemilu yang kemudian ternyata secara sah diputus pengadilan melakukan pelanggaran terhadap verifikasi administrasi Prima. Jadi bukan pada posisi kemudian kami meminta bahwa tahapan pemilu ini harus dihentikan ujuk-ujuk, tidak. Kami sejak November, sejak Desember itu sudah meminta tahapan pemilu itu dihentikan dulu. Karena ada beberapa proses verifikasi administrasi yang kami lakukan sejak November itu, memang kami nilai ini sepertinya kami dicurangi dan memang dicurangi. Dan itu dibuktikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibuktikan pula oleh Bawaslu. Pertanyaannya begini berarti Pak Alif, kenapa kemudian ketika ada indikasi kecurangan pada proses verifikasi di bulan Oktober, itu tidak kemudian dilaporkan lagi ke Bawaslu? Sudah. Kenapa kemudian akhirnya langsung ke PN Jakpus? Sehingga akhirnya quote-unquote ada tudingan, wah ini politis. Jadi sebenarnya proses gugatan kami di Bawaslu itu 2 kali, Mas Bram. Pertama itu kami menggugat setelah kami bulan November apa Oktober gitu, gugatan pertama kami oleh Bawaslu memenangkan sebagian. Di sekitar yang tidak bisa dibuka sipolnya tadi. Yang tidak bisa dibuka sipolnya itu. Nah, setelah kami lengkapi, walaupun sebenarnya dalam proses memenuhi kekurangan 5 kota kabupaten itu secara administrasi kami tetap memenuhi sebenarnya. Kemudian datang surat KPU bahwa kalian tetap tidak memenuhi syarat. Nah, surat keputusan itu kemudian juga kami bawa lagi ke Bawaslu. Apa respon Bawaslu waktu itu? Nah, responnya juga aneh buat kami karena secara substansi gugatan kami itu mengalami perubahan. Tidak sama lagi dengan gugatan yang pertama. Menurut Bawaslu ini sama gugatan kalian. Jadi kami tidak bisa menerima gugatan yang kedua kalinya. Akhirnya karena ditolak oleh Bawaslu, kami bawa ke Petun. Surat itu, surat agar kemudian kami dalam proses kepemiluan ini tetap ikut, kami bawa ke Petun. Nah, proses di Petun juga aneh karena di gugatan pertama di Petun itu harus selesai verifikasi faktual menurut PKPU. Verifikasi faktualnya itu 14 Desember 2022 selesai. Nah, setelah selesai 14 Desember, KPU mengumumkan bahwa partai ini yang lolos dalam verifikasi faktual. Karena Prima tidak lolos lagi dalam verifikasi faktual, tidak ikut lagi dalam proses verifikasi faktual, nama partai Prima sudah tidak ada. Sementara syarat dari PKPU mensyaratkan bahwa partai Prima tetap harus dicantumkan dalam surat keputusan KPU. Sebagai legal standing kami ke Petun. Nah, karena nama partai Prima tidak ada, di gugatan kami yang kedua kali di Petun tetap menolak Petun.
kalian tidak terikat secara langsung dengan gugatan ini karena tidak ada nama Partai Prima dalam surat keputusan KPU. Pak Liv, begini, kemudian kalau kita kembali mengutip apa yang kemudian Pak Agus Melas katakan begitu ya tadi, akan tetap menghormati putusan Bawaslu, tapi di sisi lain juga masih mendalami, masih kemudian menjalankan proses banding terhadap Penjakpus. Ini kan artinya dianggap janggal begitu, putusan yang belum inkrah, tapi kemudian jadi pertimbangan Bawaslu untuk kemudian memutuskan hal tersebut. Nah sebenarnya proses Penjakpus dengan Bawaslu itu beda, Mas. Sebenarnya. Tapi kan dijadikan rujukan akhirnya oleh Bawaslu. Itu harusnya KPU membedakan antara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Bawaslu. Putusan Bawaslu dari Pengadilan Administrasi, PN Jakarta Pusat adalah Pengadilan Perdata. Jadi beda sebenarnya konteksnya. Makanya aneh juga kalau misalnya KPU harus mencampur adukan dengan mereka dengan proses banding di pengadilan tinggi, nggak bisa sebenarnya. Karena ini proses yang kemudian kita harus berkejaran dengan waktu. Tapi kalau kemudian dianggap bahwa apa yang kemudian dibawa ke Bawaslu dalam ajuan terbaru ini adalah dari Penjakpus, ini kan berarti saling keterkaitan, bukan sesuatu hal yang berbeda begitu, Pak Alif? Konteksnya pengadilan administrasi ini sudah diputus oleh Bawaslu. Padahal belum inkrah begitu kan? Enggak, Bawaslu ini sudah inkrah. KPU sebenarnya harus tetap cepat merespon karena kan kita berkejaran dengan waktu. Maksud saya putusan Penjakpusnya, apalagi kemudian KPU mengajukan banding, artinya kan masih akan bergulir lagi. Iya, itu lain soal. Itu lain soal sebenarnya. Itu lain soal di Pengadilan Jakarta Pusat itu karena menurut kami harusnya harusnya pihak KPU sudah harus melakukan respon terhadap apa yang menjadi keputusan Bawaslu. Karena ingat 1 Mei itu sudah penyusunan daftar calon sementara. Kalau kemudian Prima kemudian misalnya lolos verifikasi administrasi, lolos verifikasi faktual, kemudian tidak sampai pada tanggal 1 Mei itu, atau misalnya melewati tanggal 1 Mei, terus gimana dengan kepesertaan kami? Akan menjadi masalah baru. Akan menjadi masalah baru lagi. Oke, kalau begitu pertanyaannya ketika Anda mengatakan jika lolos, namun pertanyaan jika tidak lolos, apa langkah lanjutan dari Prima? Kami belum berandai-andai bahwa kami tidak lolos, kami sangat yakin per hari ini bisa lolos dalam verifikasi administrasi dan verifikasi walaupun proses faktual. belum dimulai begitu ya? Ya kami sudah baca, kami sudah tahu proses ini, sudah tahu proses verifikasi administrasi seperti apa, kami sudah tahu verifikasi faktual seperti apa, dan kami yakin bisa lolos dalam verifikasi ini. Oke, berarti masih optimis begitu ya? Masih sangat akan optimis, menjadi peserta pemilu. Tidak ada masalah dengan persoalan data dan keanggotaan. Baik, kita akan tunggu proses selanjutnya seperti apa. Terima kasih Pak Alif, Wakil Ketua Umum Partai Prima telah bergabung sama kami. Siap.